akan datang kepada umatku nantinya di akhir zaman. Apa yang ketimbang? Umatku cuma membersihkan yang dipandang oleh manusia, yaitu tubuh. Dan sangat sedikit di antara manusia yang membersihkan yang dipandang oleh Allah, yaitu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu terkorek terengan. Jadi bapak tak terengan. Tak aja. Ini lah. Lami apa oleh ibu. Ya. Yang mengulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqatin aksabandiyah wa samaniyah anta balkanaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan halakah, terus juga kepada guru-guru kita, terus juga kepada para khalifah, nenek mama, anak ulama cerdik pandai, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama sekali Bapak Ibu kita sama-sama kita serahkan diri kita zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan izin dan kudrat Allah, Bapak Ibu, kita dapat hadir dalam rangka kita memperingati hari kelahiran besar Muhammad SAW. Kemudian seiring dengan haulnya guru kita, mudah-mudahan Bapak Ibu acara kita pada malam kini dan niat nusa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selawat biringan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada zuriat, kepada para sahabat dan pengikut beliau sampai di akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Api, bahwa kita pada malam kini Bapak Ibu itu haul itu guru kita. Dan kasih boleh ya, dia ya, kasih boleh. Jadi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu ilmu yang beliau tinggalkan untuk kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan sebagaimana disampaikan guru kita untuk kita dakwah. Amin amin wa amin. Dan kemudian Bapak Ibu, dan kita pun berketepatan kini bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rabiul Awal. Dimanapun saja kini umat Islam Bapak Ibu mengadakan acara bermacam-macam cara. Ada yang wirid pengajian, ada yang marhaban dan sebagainya, untuk menyambut itulah hari kelahiran besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kini Bapak Ibu kaji kita nak bersejarah. Kalau masalah sejarah kelahiran Nabi itu kitalah dalam bulan itu mungkin ada 2 kali manungam, itu 3 kali. Ya, mulai dari kelahiran Nabi sampai siapa yang melahirkan Nabi sampai beliau wafat. Itulah terceritakan. Artinya apa? Dari dahulu sampai kini Bapak Ibu sejarah itu nak berubah. Ya nak berubah. Bapak, lain nak berubah sejarahnya. Lain cinta Bapak Ibu ke Rasulullah. Lain tanda awak cinta ke Rasulullah, tandanya awak kenal je ya.
Kini bertanya muci ke Bapak Ibu. Bara orang anak Nabi Bapak Ibu. Kecuali nan jemaah nanti bukan janji jawe, tontoklah. Kalau buka malam, kita tahu. Baga anak Nabi. Cuma anak Nabi tidak tahu gitu. Di macin tu kedatang Bapak Ibu. Ya. Kamu ambil dalam film Bapak, film kartun. 3 singgit cara. Habis itu mah. Ikut anak Nabi Bapak Ibu tahu. Ya, kita memperingati setiap tahun hari kelahiran Nabi Rasulullah SAW. Anak Nabi 7 Bapak Ibu. 3 jantan, 4 padusi. Siapa 3 jantan? Nak tahu anak Nabi. Uang terikat nak tahu ya anak Nabi. Uang tasawuf nak tahu anak Nabi kok golak kami kok. Siapa 3 orang jantan tu? Padusi berompe. Siapa nompe padusi? Tak ada biar nyampe dah. Dah cerita aja ni ya. Siapa bapak Nabi? Ya, sama satu aja siapa man itu aja nya. Ada Nabi dah ceritanya dah. Sorry-nya ayo, arti sorry apa ibu nak ada. Cahagangnya. Nah, mau sebutlah ya, anak nan jantan Bapak Ibu ada 3. Yang pertama bernama Qasim, nan kedua bernama Abdullah, nan ketiga bernama Ibrahim. Yang untuk satu. Anak padusi siapa? Nan pertama bernama Zainab. Ada nama Zainab sih kok? Ada tak? Rugi Bapak Ibu. Besok kau cucu, ada anak mungkin ada cucu. Mungkin nama Zainab semua. Nan kedua bernama Rukayyah. Nan ketiga Ummu Kalsum. Nan keempat Fatimah. Mau nan keempat berteman dapik Bapak Ibu. Bawa rumah Fatimah namu. Lain dapik ya tapi namu Fatimah. Atau nak Nabi Bapak Ibu keempat padusi bertiga jantan. Berarti Bapak Ibu dengarlah itulah suatu ya yang menyedihkan kita. Awak umat Nabi ya mengikuti peringatan tiap tahun tapi tidak tahu dengan keluarga anak cucu beliau. Biarlah itu. Dah kini dah dapat tu ya. Bawa pulang ni. Tu bawa pulang. Cuba ulang sekali tu. Siapa mau nak bersih, siapa maunya? Tu. Mulkasum tu. Rukayyah tu. 100 tu. Boleh. Papa dan jantan anak Nabi. Siapa jantan anak Nabi pertama? Qasim tu. Abdullah. Ibrahim malah sama. Tu bawa pulang. Apabila Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kita masih diberi kesempatan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati itu Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiringan dengan haul guru kita. Kini mau bertanya ke Bapak Ibu yang arti Maulid ku arti Maulid kelahiran. Kalau Rabiul Awal artinya arti Rabiul Awal bulan lahirnya Nabi betul. Ikut tak pernah dibuka oleh Bapak Ibu. Kini mau bertanya arti Rabiul Awal itu. Ini risiko puncaknya kaji nanti memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal. Rabiul Awal itu Bapak Ibu, yaitu awal kelahiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabiul Awal kau Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah. Ambo tengok sejarah malam cakap Bapak Ibu membaca kitab.
Kapan jatuhnya bulan Masehi hijrah ke dibuat? Kiranya sesudah Nabi hijrah di Mekah ke Madinah. Dalam usia lebih kurang 40 antara 50 tahun, 45 tahun. Jadi siapakah yang menentukan kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal? Jadi pertanyaan apa malam? Sedangkan hijrah sesudah Nabi hijrah ke Mekah ke Madinah. Baru keluar kalendernya Hijriah. Tetapi bisa orang menentukan tanggal Nabi 12 Rabiul Awal. Ya nak? Ya, ayatnya lah. Betul sejarah mau baca malam Bapak Ibu. Teman-teman Bapak Ibu bayi. Siapa yang menentukan tanggal 12 Rabiul Awal? Apakah ada rasio di balik itu? Kiranya iya Bapak Ibu. Tanggal 12 itu Bapak Ibu, itu awal kelahiran Allah Subhanahu wa taala, melahirkan Allah Subhanahu wa taala. Awak lagi hakikat segitu kah? Kita nak mana ngaji syariat lain. Kalau ngaji syariat lah kita tengok, lah kita dengar biar ngaji. Nah kita ambil kajian Maulid Nabi ko memandang secara ilmu tasawuf. Supaya dapat kita buah dan isi daripada memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira Bapak Ibu boleh ikut Bapak Ibu adalah kunci kiranya. Atau kunci kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Berapa hurufnya Bapak Ibu? Ya dah boleh. Cepetan. Ya. Di sekolah kuncinya Bapak Ibu. Kalau kelahiran bagi Rasulullah SAW, beliau lah lahir yang kedua tu Bapak Ibu. Lahirnya tubuh beliau ke dunia dari Ibu Aminah, lahir ke dunia. Itu lahir pertama. Lahir kedua maksudnya terbukanya kalbunya Rasulullah SAW dengan dibuatnya halaqah sauda. Itulah lahiran kedua. Apa yang kedua? Bertemunya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Kini Allah bisa kita melahirkan kita lahiran kedua pada kini Bapak Ibu. Suatu kuncinya Maulid Rabiul Awal. Awal pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa hurufnya? Dua boleh Bapak Ibu. Dua boleh tambah dua boleh berapa? 24. Hari 100 hari semalam berapa? 24. Orang yang mengamalkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah dengan pandang secara kalimat tauhid Bapak Ibu hakikat akan sampai kepada Rabiul Awal Cakoh, yaitu hari kelahiran dan kedua kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Untuk membuka tabir iko Bapak Ibu. Nan kita secara zahiriah lah lahir ke dunia kini kok. Ya. Tapi ulun lahir yang kedua. Mudah-mudahan dengan kaji kita yang kita ambil dari guru kita kini lahirlah kita nan kedua benarnya. Terbukanya ainul basirah. Itulah layanan kedua Bapak Ibu. Akan layanan kedua ko Bapak Ibu akan tampaklah nanti manakah yang hak dan manakah yang batil. Yang hak kita bukan mana cara syariat. Yang batil kita tidak dengan syariat. Yang batil adalah tubuh kita Bapak Ibu. Yang hak adalah sifat ma'ani dan tujuh itu nyata pada tubuh kita. Dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Taunjamlah di kalbu kita siapakah yang bersyahadat ketika itu. Akan terbukalah ainul basirah juga. Akan lahirlah yang kedua. Di mata kita dua Bapak Ibu. Mata zahir mata batin. Orang yang mencalik dengan ciek pandangan ciek mata Bapak Ibu siapa yang? Siapa yang mencalik ciek mata? Dajjal. Jadi tidak jauh Dajjal kita ya. Ya. Orang yang terbuka mata keduanya Bapak Ibu memandang dengan mata zahir dan mata batin, disitulah akan terbukalah Rabiul Awal Cakoh, awal pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu.
Allah terbuka nan ainul basirah. Tidak seorang lolok kini kok. Kalau tertutup ainul basirah Bapak Ibu sesudah kaji diambil dari guru, berarti ada masalah kok. Maupun apa-apa. Berarti ada masalah di kalbu kita. Kenapa tak nama terbuka? Lah dibaca kau kaji kapiat Bapak Ibu di awal sampai akhir, diamalkan zikir yang gedekan di guru. Kira alun terbuka. Alun tembus pandangan oleh Bapak Ibu. Memandang manukah yang hak pada tubuh dan manukah yang batil pada tubuh. Kalau terbuka ainul basirah itu akan jalih nyatulah. Apa yang nyatu? Wujud kenyataan Allah yang nyatu pada diri kita. Disitulah awal pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena Rabiul Awal itu Bapak Ibu. Ya, bulan yang sangat mulia. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kelahiran. Tapi kalau Maulid Nabi, itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kini kita nak malahi pula Bapak Ibu. Kok sejarahlah kita baca sadolahnya. Kapan kita lahir oleh Bapak Ibu? Tak dari kini. Kau tak bisa kita melahirkan nan kedua kau Bapak Ibu nak terbuka ainul basirah cakap. Dipastikan orang kau nanti mati akan selamat orang cakap. Sebab awal pertemuan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu di dunia aku. Asal kenal dengan Allah di dunia, akan kenal Allah di akhirat besok. Sebab Allah mengatakan, wa man kana fi hazi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adhu fis sabil. Barang siapa yang kenal Allah di dunia akan kenal Allah di akhirat besok. Tapi kalau nak kenal di dunia akan kenal di akhirat. Wa adhu fis sabil, itu nama jalan sosial Bapak Ibu. Maka itulah kita memperingati maulid-maulid itu Bapak Maulid Nabi supaya terlahirlah awal pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariat lah dijarangkan di guru. Dari kelahiran Nabi pertama. Kini kelahiran kita yang kedua Bapak Ibu. Allah lahir itu Bapak Ibu. Aku jadi khawatirkan ketika porong kata bang sangka ketinggal besok kau nak terbuka lah ainul basirah tulen lahir dan kedua kau tak kenal dengan Allah Bapak Ibu. Dikhawatirkan nanti kita akan selamat menghadapi yang dinamakan dengan sikratul maut cakap. Ikut yang ditakuti bagi Rasulullah SAW. Ayat kata Nabi akan datang kepada umatku nantinya di akhir zaman. Apa yang ketibu? Umatku cuma membersihkan yang dipandang oleh manusia, yaitu tubuh. Dan sangat sedikit di antara manusia yang membersihkan yang dipandang oleh Allah, yaitu hati. Aku ditakuti Nabi apa Ibu? Jadi kita bersyukur Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nan lain meminum ayat tasawuf ko Bapak Ibu bersyukur. Walaupun ala terbuka leh, tapi kitalah ada satu yang akan menjamin perjalanan kita. Itu seorang guru. Kita berbasilah kepada beliau dan memohon kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, hati hamba ya Allah, sebagaimana Engkau bukakan seperti guru aku ini. Itu perlu apa Ibu? Kalau lu tak buka, tolong doa tu deh. Itu narabitah cakap. Walaupun guru kita telah meninggal, yang meninggal cuma jasad beliau Bapak Ibu, tapi rohaniah beliau tetap hadir dimanapun kita berada seperti macam kini. Jadi berbitah kepada guru itu sangat penting, berwasilah kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Di ainul basirah itu Bapak Ibu, dia kena mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Rasul, asyhadu anna Rasul, ada 24 huruf. Kira dibuka surat nan ke-24, surat An-Nur. Disitulah puncaknya kira Bapak Ibu. Allahu nur samawati wal ardh. Masalu nuri kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujjatin sampai ke bawah. Allah lah yang meliputi. Ya, Allah lah cahaya langit dan bumi. Itu tak dengar. Kalau memandang Allah lah cahaya langit dan bumi, berarti alam dan seluruh isi termasuk kita adalah kenyataan dari Nur Muhammad. Nyatulah alamku tampak jalih Bapak Ibu.
Kira di sekolah, laulaka ya Muhammad ma khalaqad dunya wa ma fiha. Jikalau tidak kerana engkau ya Muhammad, tidak menjadikan alam dan sisinya. Begitu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badai mulia Nabi Bapak Ibu, sebab Nabi lah terbuka, lain yang kedua cakap. Ainul basirahnya lah terbuka. Anak kita sebagai umat beliau. Ya, kita buka flow ainul basirah. Kalau nak lahir kita yang kedua Bapak Ibu. Kalau lahir kita yang kedua kah, berarti kita telah bercumbu-cumbu dan dekat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Akan terasa nikmatnya kita beribadah. Ya, apapun amal ibadah Bapak kerjakan, kalau kita buka ainul basirah cakap, akan terasa nikmat dan tenangnya. Kita cari tonang Bapak Ibu, nak sonang. Ini berbeda sonang dan tonang Bapak Ibu. Kalau sonang, piti banyak. Oto godang, tanah godang, rumah godang, bini godang. Itu sonang. Orang sonang alun tentu tonang lain. Tapi kalau orang tonang pasti sonang. Ketenangan itulah kita cari. Di mana tak ada tonang Bapak Ibu? Itulah tadi kalap di kalbu jago. Itulah ainul basirah. Kalau tak buka ainul basirah, kalau lahir kedua, ketenangan akan dapat dapat. Sampai kita beribadah akan terasulah ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, sampai kapanpun Bapak Ibu, kita kadang akan merasakan khusyuknya sembahyang, tapi khusyuk malah ketimu. Allahu Akbar. Dek kena kita memandang cieknya Bapak Ibu. Ayo. Tako biar baru tak baca, baru kerja tak kena. Bahkan dan barang nan hilang tak kena ketika sembahyang. Li boleh itu yang terikat mana? Lain. Jujur ke diri sendiri Bapak Ibu. Lain jujur Bapak Ibu. Kalau jujur diri sendiri kan jujur pada Allah. Tapi kalau tak jujur Bapak Ibu diri sendiri, berarti menurut Tuhan. Lain tak boleh itu sembahyang leh. Ya. Itulah penyebabnya Bapak Ibu kalau ainul basirah itu tidak terbuka. Ya. Yang menyesatkan kita adalah pikiran kita sendiri Bapak Ibu. Itu yang membawa Bapak Ibu dibawa pona kaken ya. Ada sekolah kajian tasawuf, kita berfokus pandang kita kepada itu kalap berarti kita. Sebab yang dipandang Allah bukanlah tubuh kita Bapak Ibu. Nak tua, nak muda Bapak Ibu, nak tanah kayu bangsa di pandang Tuhan. Sakit dan sehat dari pandang Tuhan. Tapi dipandang olehlah kalbu kita. Innallaha la yanzuru ajhamikum wala suwarikum walakin yanzuru fi qulubikum. Allah nak kecuali bentuk kita. Rupa kita, kayu pangkai bandak dicerit Tuhan. Tapi yang dipandanglah hati kita Bapak Ibu. Hati kita kuah. Lain kau merasakan kehadiran Allah ketika beramal ibadah. Itulah gunanya. Dan kita tak bisa merasakan kehadiran Allah. Apa sebabnya? Padahal Allah lebih nyata daripada yang nyata. Tak bisa kita merasakan hadirnya Allah ketika sembahyang. Itu baru sembahyang baru dah. Allah ni ke umrah haji lagi. Pitilah banyak habis mah. Tapi kita tidak bisa merasakan hadirnya Allah ketika kita beramal ibadah. Berarti masih terhijablah kita baru Bapak Ibu. Kalau belum bisa kita merasakan hadirnya Allah ketika beramal ibadah, berarti ada masalah di ainul basirah kita. Alun terbuka oleh Bapak Ibu. Alun lahir dan kedua tu leh. Nah, kini kita buka tu Bapak Ibu. Tak lahirnya kini wah. Itu 5 menit leh. Kami setengah jam dan gitu, setengah jam seorang. Nah, jadi Bapak Ibu, supaya nak terbuka ainul basirah tu Bapak Ibu, kita merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan dan sebagainya. Apabila kita bisa memandang di tubuh kita mana ko yang hak dan mana ko yang batil. Yang batil pada tubuh Bapak Ibu dari ujung abad
ke ujung kaki. Iko batil kau. Tak akan berfungsi kira Bapak Ibu. Tak ada tu Adam. Sama tua-tua tengah sawah Bapak Ibu. Atau wayang dimainkan di Pak Dalang. Wayang kau takkan mungkin bergerak. Atau orang-orang tengah sawah tu tua-tua takkan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Sama di kau Bapak Ibu. Ya, kau nyokah. Iku yang kita sadari. Tanah nasi wok lado. Donga kaji rompu kada dua, tubuh kada dua Bapak Ibu. Buk keju perasaan. Nah, wok tunggu bercobi kena sudah petang. Tu alamu tu. Tu langsung seringin tang ya. Ada tu kena gitu. Hah? Ya tambah lado. Nah, jadi Bapak Ibu kita buat kadar oleh. Apa ko yang hak pada tubuh yang tampak di Bapak Ibu selama ko? Kalau ya Bapak Ibu memahami bahwa yang jago dapat bergerak karena ada Pak Dalang yang menggerakkan. Itu nyatu dan jalan pada dia awak. Yang hak pada diri ko Bapak Ibu sifat mani dan tujuh. Iko dinyatakan oleh Tuhan kepada diri kita, diwujudkan. Iko tanda nyatonya Allah kepada sifat wujud dinyatakan kepada manusia. Sehingga dapilah mata juga mencolik. Namanya Basir namanya. Dinyatakan oleh dapi kata telinga maka dapilah mata telinga mendengar sabi mendengar mata telinga cakap. Dapilah lidah berkalam. Dapilah kita berkudarat beriradat. Tapi kita berilmu dan dapatlah kita hidup karena ada hak Allah yang nyata pada diri kita. Aku dah kita rasakan Bapak Ibu. Rasakanlah ketika mangkit tangan siapa yang mangkit tangan ketika itu. Kalau ibu yang merasakan mangkit ketika itu, ketika togat dan rukuk ketika merasakan ibu bapak yang merasakan. Iku yang takuti Rasulullah SAW. Atu wujud dan kazanbun engkau merasa ada itulah dosa besar. Merasa ada saja kuah. Merasa awak yang bergerak, awak yang berkalam, awak yang alim, awak yang sianu, awak merasakan itu saja Bapak Ibu wujud dan kazanbun. Engkau merasa ada itulah dosa besar. Tu baca rohnya. Tu melangkan merasa ada aja kok. Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Bunuh diriku bukan bagayu Bapak Ibu babi tali latu aku bagayu nak itu orang. Aku jangan sawat sewat kaji kau. Aku kayu ngecin sudah selesai itu bagayu belakang. Jamit tu lebih kau. Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Bunuhlah keakuan dirimu. Engkau tidak merasa ada, engkau tidak melihat, engkau tidak mendengar, engkau tidak berkalam, engkau tidak berkurat beredat, bahkan engkau tidak hidup. Yang hidup cuma Allah, yang benar cuma Allah, yang berkuasa cuma Allah. Itu perasaan kita bawa ke siku Bapak Ibu, supaya tak terbuka ilmu basirah cekor nak lahir kedua kita Bapak Ibu. Kalau nak lahir dan kedua cekor, tak bisa kita maulid Rabil awal cekor. Awal pengenalan Allah ada terbukanya ilmu basirah cekor. Lah, kali Bapak Ibu lah. Allah tampak yang hak je kau. Asal jalai Bapak Ibu tampaklah yang hak je kau Bapak Ibu. Itu nak do den kaden ada. Den nang gaga, den kayo, ada nang kue, ada naden nak do tu dah. Kalau lah tampak yang hak pada diri je kau. Kaji kita kaji orang bakar Bapak Ibu. Orang bakal ulit al-bab tu Bapak Ibu bukan mencodik Bapak Ibu. Itu orang yang bisa menentamkan kalbu dengan berzikir kepada Allah. Tenang ulit al-bab jago. Ya, di dongannya kaji, di bawahnya kadado, yang merasakan seluruh tubuhnya ya kekuasaan terletak daripada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Bu. Balik tamon mang ibu dengan ngau ibu Tinggal 2 minit lah. Tapi kan ni setengah jam je kau. Kaji kau diulang-ulang ancak Bapak Ibu. Amo dulu mengaji zaman yang ayah tu ayu Bapak Ibu.
puluhan kalinya menyampaikan tak bosan lah. Batu saya baru dapat isinya lagi. Jawab kan dah kaji itu kayak itu aja. Aku enggak salah. Bagori je tapi ke guru itu kayak itu je kaji gua. Nak kenapa nombor dua apa percaya lah. Tertutup kali itu. Ya, itu kajiannya lah. Tapi kalau dapat intisari di perkajian kunci kon enggak ada. Ikut ada mangga kayak kalau guru itu murid itu apa ibu harus sungguh gitu apa itu ya yakin dan percayalah kepada guru kita. Nah kalau tampak yang hak jaga bapak itu lepas ansu terbuka bikorah akan terbukalah awal pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan bahwa segala sesuatu apapun yang berlaku pada diri kita adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala seperti wayang cakwah. Ada nama kita awak kira. Nama ngecek saya ngecek lah. Sana mau, wayangnya sana mau. Pak Dalang, itu dalam kerajur, mengecek, mengari, mencipak itu Pak Dalang. Kenapa kita bisa merasakan itu pada diri awak? Jangankan pena lain, Bapak ketika beramal saja. Kenapa tidak bisa kita merasakan? Aduh, hak Allah yang wujud nyata pada diri kita, tidak bisa kita rasakan. Berarti itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Itu dekatnya Allah. Itu nyata Allah mengatakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aku beserta kamu dimanapun aku berada. Ikulah nyatanya kirwa. Ada hak Allah tuh Bapak Ibu ya wajib kita utarakan dan kita rasakan ketika kita beramal ibadah. Rasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tabuka ini basirah cakap. Lah, kalau Allah tabuka Bapak Ibu berarti ya itulah bisa lahir kedua kinia awal pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus duduk jaleh timbulkan perasaan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah akan sempurnalah kelaran 12 Rabiul Awal cakap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah awal pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang teguh itu? Berjalanlah kita dengan itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya yang sampaikan pada malam ini untuk tolong balik sebab waktu lebih 2 menit ya plus kata Bapak Ibu sebenarnya kita kaji mengulang kaji sebenarnya kaji kalau dibaca sebenarnya ini baca yang ikut seri kali sih baca mudah-mudahan aku sampaikan seketika kalau pilih muka hati kita agar kita Bapak Ibu timbullah perasaan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya merasakan kehadiran Allah dimanapun saja kita berada. Kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.